Jadi kita lanjutkan kuliah kita. Oke. Jadi ini yang tadi gangguan di sini ya. Kita ulang kembali. Jadi dengan memasukkan syarat awal X0 dengan plus 3, maka XT adalah kita peroleh min setengah C1 E pangkat 2T dikurang C2 E pangkat 3T. Kita masukkan. Jadi X0 sama dengan min setengah C1 E pangkat 2 kali 0 dikurang C2 E pangkat 3 kali 0. Ini nilainya 3, ya enggak? Di mana X0-nya bernilai 3, E pangkat 0 1, E pangkat 0 juga 1. Sehingga kita peroleh min setengah C1 kali 1 dikurang C2 kali 1 sama dengan 3. Ini adalah kita namakan persamaan pertama. Kemudian Y0 sama dengan min 5. Ini kita masukkan ke dalam YT. Ya, ke dalam YT. YT sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Sehingga Y0 sama dengan C1 E pangkat 2 kali 0 ditambah C2 kali E pangkat 3 kali 0 3T sama dengan min 5. Ini kan berarti Y0 sama dengan min 5 kan. Di mana E pangkat 0 adalah 1, juga E pangkat 0 adalah 1. Sehingga kita peroleh C1 ditambah C2 adalah min 5. Ini kita namakan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi dan substitusi. Kita peroleh persamaan satunya sama dengan, di sini apa tadi persamaan satunya? Min setengah C1 dikurang C2 sama dengan 3. Persamaan kedua kita peroleh C1 tambah C2 adalah min 5. Nah, kalau kita lihat di sini supaya min 5 supaya C2-nya hilang, diapain? Dijumlahkan ya. Dijumlahkan atau ditambah. Dijumlahkan 1 ditambah min setengah adalah plus setengah C1 sama dengan min 2. Supaya setengahnya hilang dikali berapa? Dikali plus 2. Jadi dikali 2, setengah C1 jadi C1, ini min 4. Jadi kita perolehlah C1 adalah min 4. Nah, dari persamaan kedua, ya kita tahu C1 tambah C2 adalah min 5. Di mana C1-nya baru peroleh min 4. Maka supaya C1-nya hilang diapakan? Dikurangi, enak. Dikurangi, jadi C2 sama dengan min 5 dikurang min 4. Min 5 tambah 4, berapa? Min 1 ya. Kita perolehlah C1-nya min 4, C2-nya adalah min 1. Nah, tadi kita sudah peroleh apa? Kita ulang kembali supaya ingat, solusi umum SPD atau PD semutan adalah XT adalah min setengah C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ya kan? Ini adalah solusi umum. Mengapa? Karena mengandung C1 dan C2. Nah, dengan memasukkan C1-nya sama dengan berapa tadi? C1-nya sama dengan min 4 dan C2-nya min 1. Kita perolehlah solusi ya, solusi SPD atau PD semutan. Ya. Jadi tidak ada kata umumnya hilang karena C1 C2-nya sudah kita ganti. C1 tadi berapa?
kita bikin min setengah kali min 4, ya nak? Kali E pangkat 2T dikurang C2-nya min 1, E pangkat 3T. YT-nya sama dengan T1 adalah min 4, T2 adalah min 1. Min 1, E pangkat 3T. Atau ini XT-nya adalah berapa nih? Min setengah kali min 4 plus 2, 2E pangkat 2T, min plus E pangkat 3T. Ya. YT adalah min 4, E pangkat 2T, min E pangkat 3T. E pangkat 2T plus min E pangkat 3T. Sama nama jawaban yang itu. Ya. Yang saya ngajar yang di kelas yang lain, itu terbalik tadi. Alfa, tadi saya kan alfa 1-nya 2, alfa 2-nya 3 kan. Kalau sana alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 2. Sehingga cuma letaknya yang akhirnya terbalik gitu. Ya, hasilnya itu terbalik. Jelas ya? Tapi sama. Jadi ini kan 2E pangkat 2T tambah E pangkat 3T. Dia E1 E pangkat 3T tambah 2 E pangkat 2T. Sama aja. Cuma terbalik. A tambah B sama B tambah A. Oke, inilah jawabannya. Ya. Solusi PD semutan atau solusi SPD, sistem persamaan diferensial. Ya. Alright. Bentar lagi cara ketiga. Cara ketiga gimana? Udah paham? Ya. Nah, cara ketiga ini merupakan jalan umum atau universal. Berlaku untuk tiga PD. Jadi kan dua ya, dua dx per dt, dy per dt. Nanti tiga dx per dt, dy per dt dan dz per dt. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Halo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan cara ketiga. Ya. Sama tadi dx per dt sama dengan 4x ditambah y. Kemudian dy per dt. Ini saya susun menyamping ya. Y kurang 2x. Dan initial condition. Initial condition itu adalah x0-nya 3 dan y0-nya min 5. Nah, ini menggunakan aturan Cramer. Mungkin Anda sudah pernah dapat aljabar linear, matriks dan vektor. Sekarang. Oh. Sudah sampai vektor? Belum ya? Matriknya kan ada yang mencari sistem pertama linear, SPL. Ada berapa cara? Ada 3 kan? Ada dengan menggunakan operasi baris elementer, OBE. Ada OBE, eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Kemudian ada yang menggunakan cara kofator. Ya, ada yang terakhir aturan Cramer. Nah, ini nanti pakai aturan Cramer. Ya. Baik. Dari yang kita ketahui ini adalah dx ya, dx per dt dikurang sama dengan 4x tambah y. Ini kita terjemahkan dx per dt itu dalam operator d apa? D pangkat 1 kali x, benar? Kemudian semuanya kita pindahkan ke ruas kiri kecuali kalau ada fungsi t ya. Kecuali ada fungsi t. Saya t kuadrat, sin t,
E pangkat 5T misalnya. Dipindahkan nih min 4X, min Y sama dengan 0. Ya kan? Kemudian setelah lihat di sini ada yang namanya sama. Kita kurung, kita keluarkan X-nya berarti D min 4 kali X kurang Y sama dengan 0. Ya nak? Begitu juga yang DY per DT yang persamaan satu lagi Y kurang 2X. Nah ini 2X-nya pindah ke kiri, dari kanan ke kiri, kemudian tambah, dan ini kita gunakan operator D, DY per DT apa? D-nya 1, D pangkat 1 kali Y. Dan Y-nya ini pindahkan ke kiri jadi min Y. Itu enggak? Sama dengan 0. Ini yang kita gabung Y-nya, kita kurung. Paham itu? Maka ini menjadi 2X. Ini menjadi 2X. 2X. Terus ini tambah D min 1Y. Sama min 0. Nah, ini yang menjadi SPL tuh nih. Ini sistem persamaan linear yang Anda belajar di matriks. Betul nggak? Tapi ini dalam pakai D min 4 ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Ini nanti kalau kita temu 3 persamaan ya, 3 PD ya. DS PDT, DY PDT, DT PDT, caranya ini. Dia bisa pakai yang tadi itu. DS PDT turunkan jadi turun kedua, nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Ya. Ya. Ini yang umumnya. Nah, sehingga ini kita jadi dalam bentuk persamaan matriks. Apa? Kalau ini jadi persamaan matriks kan menjadi D min 4. Ini adalah elemennya. Dan min 1. Ya enggak? Keluarkan X, Y-nya. D min 4, X-nya keluarkan, min 1. Itu yang bawahnya 2X, 2. Ini D min 1. Ini matrik 2 kali 2. Dikali variabelnya X, Y. Ya enggak? Sama dengan di kanannya mati suku 0. Tetapi kalau misalnya di kanannya ada E pangkat T sin T. Nah, ini mungkin E pangkat T sin T. Ya, kanannya. Kalau itu non homogen, ini ternyatakan homogen. Ini yang disebut matrik koefisien A kali matrik variabel sama dengan matrik suku tetap B. Ada kan? Dapat di matrik sistem persamaan linear. Halo. Sekarang lagi dapat ya? Belum. Karena belum dapat matrik dan vektor. Kalau enggak nanti Anda belajar di web saya ada kan? Di web saya ada yang setelah kalkulus, ada digital content applied matrix and vector, applied linear algebra. Ada ya, coba dipelajari juga. Nanti bakal dapat tuh ya, mungkin gabung dengan matematika linear matematik diskrit dan linear ya, digabung deh biasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kalau setelah ini kita cari determinan A-nya, kita cari determinan A1-nya, kita cari determinan A2-nya. Ya. Oke. Dapat ini kita cari determinan A. Berarti determinan dari salin. D-4, min 1, D-4, min 1, terus ini bawahnya apa? 2 dan D-1. 2 dan D-1. Oke. Berapa determinan ini? Coba. Determinan 2 kali 2 apa?
hasil kali diagonal utama, gitu kan? Hasil kali diagonal utama, diagonal utama itu ini ya, sorry. Hasil kali diagonal utama itu apa ada? D-4 kali D-1 dikurangi hasil kali diagonal yang lain. Apa itu? Diagonal yang lain apa? -1 kali +2. Enak. Hasilnya apa nih? Ini kalau nggak bisa kali 1 boleh ya. D kali D, D kuadrat, D kali -1, min D, -4 kali D, -4D, -4 kali -1 plus 4. Nah, ini min kali min plus 1 kali 2, 2. Ini jadi D kuadrat, min D, min 4D, min 5D, 4 tambah 2, 6. Anda mesti ingat tadi. Ada kan? Nanti ada ya, D kuadrat min 5D tambah 6 kali X kali Y. Sama dengan 0. Oke. Sudah paham ini? Ini adalah apa? Determinan A. Apa yang dimaksud determinan A1? Determinan A1 adalah kolom satunya dikosongkan. Kolom 2-nya salin aja. -1, D-1. Yang kosong diisi oleh matriks struktur tetap B. Mana B? Oh ya, ini artinya ini A-nya ini sama dengan D-4, 2, -1, D-1. Terus yang ini matriks vektor X-nya adalah XY. XY ini boleh saya ganti X1, X2 sama ya. Terus yang B-nya adalah matriks struktur tetap 0. Ini kalau dia non homogen ini ada E pangkat T sin T misalnya, ya. Jelas ya? Jadi diganti oleh suku tetap B. Yang kosong diisi oleh matriks suku tetap B. Anda tahu? Sifatnya nanti jika salah satu baris atau kolomnya baris 0 atau kolom 0, pastilah determinannya 0. Nggak usah cari. Halo? Kalau salah satu kolomnya kolom 0, pasti determinan. Atau barisnya baris 0, pasti determinannya 0. Determinan masih harus matriks bujur sangkar. Persegi. Jelas ya? Nah, demikian juga determinan A2. Determinan A2 apa? Determinan dari kolom 2-nya dikosongkan. Ya, dikosongkan. Kolom 1 tetap salin ya. Yang atas nih dari A nih. Dari A nih. D-4, kolom 1 tetap D-4 dan plus 2. Kolom yang kosong diisi oleh matriks suku tetap B, 0. Salah satu kolomnya, kolom 2-nya kolom 0. Pasti determinannya 0. Berarti kalau bukan 0, ada loh determinannya. Apa? AC kali elemen diagonal utama dikurang AC kali elemen diagonal yang lain. Ya nak? Itu kan pelajaran di SMA udah dapat. Benar enggak? Sampai sini jelas enggak? Halo? Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau enggak ada baru cari. Nah, kita menggunakan namanya aturan Cramer. Ya, ini Bapak Cramer. Rumusnya adalah XJ adalah determinan AJ per determinan A. Ya. Formulanya kayak gitu. Nah, kalau kita cari X, itu adalah sama dengan X1. X adalah X1, Y adalah X2, Z adalah X3. Betul nggak ya? Jadi X itu adalah X1, berarti determinan A1, determinan A1 dibagi determinan A. Nah, A1-nya berapa tadi? Kita cari nih, berapa? Ini. D kuadrat min 5D tambah 6. D kuadrat min 5D tambah 6. Tersalin ya. D kuadrat min 5D tambah 6 dibagi dengan terbalik. Itu determinan A-nya. Ya, ini determinan A. Ini determinan A-nya. A1-nya 0 tadi kan? Betul enggak?
determinan A1 0, determinan A2 0, determinan A-nya yang D kuadrat min 5D tambah 6. Ya, A-nya D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian ini dikali silang. Ya, penyebutnya ini dikali silang yang ke depan. X dengan X. Apa jadinya? Halo? Apa jadinya? D kuadrat min 5D tambah 6 dikali X sama dengan 0. Ingat-ingat. Tadi ada enggak pola ini saya tanya tadi? Ada enggak tadi? Yang pertama. Cara pertama. Ya, nanti cara kedua juga ketemu lagi tuh. D kuadrat min 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Ya. Jadi ketemu dia dengan ini. Nah, seperti tadi juga sama. X enggak mungkin 0. Apa? Kalau oh ya ini kena homogen, maka X homogennya berapa? 0 kan? Tidak ada. X khusus. X apa? X khusus atau partikular. Ya. X khususnya 0. Jadi berarti di sini persamaan eigennya apa? Jadi modelnya sama ya. Persamaan eigen adalah X nggak mungkin 0. Berarti yang dalam kurung ini semua D ganti alfa. Alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Berarti alfa kurang 2 kali alfa min 3 ya tadi kan? Kurang 2 kurang 3. Alfa satunya 2, alfa 2-nya 3. Benar itu? Oke. Terus ini X homogen apa? Mempunyai dua akar yang berbeda. Apa tuh? C1 E pangkat alfa 1 T, pakai T ya, bukan X, tambah C2 E pangkat alfa 2 T. Kalau ini X-nya ada X lagi kan aneh. Ya. Maka X homogen adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 2, 2T, tambah C2 E pangkat alfa 2-nya 3, 3T. Ya. Inilah X homogennya. Baru kita jawab. Apa? XT apa? Sama dari XT adalah X homogen tambah X khusus atau XP partikular. Ya. Jadi XT-nya sama dengan apa sini? C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah 0 ya nak? Karena khususnya adalah 0. Jadi XT-nya berapa? C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Jelas sampai sini? Halo. Oke? Dengan cara yang sama juga. Nah, itu. Mencari Y. Y adalah sama dengan X2. Betul enggak? Tadi X adalah sama X1. Y adalah X2. Z adalah X3. Kalau 3 ya. Adalah determinan A3. Sorry. Ini X2 berarti determinan A2 per determinan A. Determinan A2 berapa tadi? Halo. Determinan A2 berapa tadi? 0. Ya. 0. Dibagi dengan determinan A. Determinan A yang atas. D kuadrat min 5D tambah 6. D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian ini dilakukan kali silang ke depannya. Dikali dengan Y. Apa jadinya? Kali silang. Jadinya apa? Halo. D kuadrat min 5D tambah 6 dikali Y sama dengan 0. Ini yang saya kata tadi. Ada anak ketemu tadi cara kedua? Halo. Cara kedua tadi ketemu kan? Jadi cara ketiga ini diambil sebetulnya cara 1, 2 tadi dipakai. Nah, di sini juga tadi bahwa Y tidak mungkin 0. Ini juga berarti Y khususnya tidak ada 0. Mengapa? Karena ini PD tingkat 2 homogen. Bukan non homogen ya, homogen. Maka persamaan eigen apa? Persamaan eigen sama dengan Y tidak mungkin 0. Berarti D kuadrat min 5D tambah 6 lah. Semua D ganti alfa. Alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6
sama dengan 0. Difaktorkan alfa kurang 2 kali alfa min 3. Sama yang tadi ya. Sama dengan 0, kita dapatlah alfa 1, 2. Alfa 2-nya 3. Oke. Jadi kalau saya berikan yang kelas program ganda komputer sains statistik itu terbalik. Alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 2. Ya. Caranya pasti ada berbeda dikit ya. Nah, barulah kita cari apa? Solusi homogennya apa? YH ya. YH apa? C1. Nggak boleh pakai C1 lagi. Tadi sudah pakai C1, C2. Di sini C apa? 3 dan 4. Nanti kacau kan? Kan ini masih nyambung. Kalau tadi kan putus. Cara 1 sama 2 kan putus di sini. Boleh pakai sama C1, C2. Tapi yang ketiga ini di dalamnya sama kan? Gabung kan? Paham nggak maksudnya? Tadi kita kan pakai di sini. Ini yang X, yang X-nya kita pakai C1, C2 kan? Apa alfa 1 apa 2. Maka yang berikutnya ini kita enggak boleh, ini salah tadi ya. Ini enggak boleh pakai alfa 1 2. Harusnya pakai apa? Alfa 3 dan 4. Paham nggak maksudnya? Sini pakai alfa 3 dan 4. Ya. Alfa 3 dan 4, ya. Enggak boleh pakai 1 2. Karena bentrok gitu sama nanti. Bingung nanti. Ya. Jadi di sini pakai alfa 3 ya. Jadi alfa 3 pangkat alfa 3 T ditambah C4 pangkat alfa 4 T. Maka solusi homogennya adalah C3 kali pangkat 2 T ditambah C4 pangkat 3 T. Sampai sini. Halo, ada pertanyaan dulu? Ada 2 ya. Baru Anda jawab nih. Di sini adalah solusi ya, solusi umum SPD atau PD sebutan sementara. Kenapa sementara? Karena C1, 2, 3, 4 nya ada 4 variabel, jadi bingung nanti. Ya, solusi umum SPD sementara yaitu di mana apa tadi XT-nya, oh ini belum jawab tadi. YT apa? YT adalah YH ditambah YK, ya enggak? Y khusus atau Y partikular. Ini 0 ya. Ini kan 0 tadi. Sehingga YT adalah C3 pangkat 2T ditambah C4 pangkat 3T. Jadi ini yang dikurung itu yang ini ya. Bukan yang ini. Salah. Berapa? Kita masukkan sekalian sini apa? XT adalah jadi C1 pangkat alfa 1T tambah C2 apa satunya diganti dong. Apa? 2T tambah C2 kali pangkat 3T. YT adalah C3 pangkat 2T ditambah C4 pangkat 3T. Ini ingat, ini solusi umum SPD sementara. Ini bukan jawab, ini belum selesai ini. Walaupun udah pakai apa tadi initial condition, ini dianggap belum selesai. Mengapa? Karena kita harus cari nanti C3 itu berapa C1, C4 itu berapa C2, atau hubungan C4 itu dalam C1 C2 bisa terjadi gitu. Ya, jadi ini belum selesai. Ya, sekali lagi ini belum selesai. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau sudah tadi di soalnya kan ada dua ini ya, sama dimensi ada DSPDT, ada daya PDT. Anda boleh pilih, kalau ada 2, pilih 1. Kalau ada 3 persamaan, pilih 2 di antara 3.
Tahu maksudnya? Kalau 2 itu kan tadi DSPDT, DPDT. Anda mau pakai DSPDT aja atau DPDT, boleh pilih salah satu. Satu aja, satu di antara 2. Kalau ada 3 persamaan apa? DSPDT, DPDT, DZPDT. Anda harus pilih 2 di antara 3. Jangan 3-3 ya. Jelas ya? Jadi di sini misalnya saya cari DXPDT ya. Taman pertama. Oke. Ini saya salin ya. Jadi bagusnya mungkin pasal kedua. Apa-apa sama aja ya. Saya kalau Anda ambil apa tadi? XT-nya kita salin tadi apa? C1 E pangkat alfa 1 T ditambah C2 E pangkat alfa 2 T. Ya. Maka DXPDT berapa? Berapa DXPDT? Halo. Kalau ini yang tadi kan yang sementara tadi ya. C1 E pangkat, oh ini angkanya harus diganti. Ya kan angka sudah ketahui tadi 2 dan 3 kan. Ini 2, ini 3. Berarti E pangkat 2T dikali 2T aksen. 2 kan, 2 ke 1, 2. Tambah C2 E pangkat U kali U aksen. 3T aksen, 3 kan. Sehingga DXPDT berapa? C1 kali 2, 2C1 E pangkat 2T ditambah ini dikali 3C2 E pangkat 3T. Sampai sini jelas? Soalnya tadi apa tadi? Soalnya tadi ini. Yang ada DXPDT ini kan tadi saya suruh pilih satu di antara 2 kan? Halo, saya suruh pilih kan satu di antara 2. Jadi ini salin ya. Saya sudah cari DXPDT-nya. Saya salin DXPDT 4X tambah Y. DXPDT 4X tambah Y. Nah, saya ulang lagi. Kurang Y tambah Y. DXPDT adalah 4X tambah Y, betul ya? Oke. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita ada cari DXPDT barusan dapat. Kita salin ya, kita salin. DXPDT berapa? Kita salin 2. 2C1 E pangkat 2T ya. 2C1 2 E pangkat 2T ditambah 3C2 E pangkat 3T. Sama dengan 4 kali XT. XT-nya berapa? XT-nya berapa tadi? Ini nih, dari sini nih. Nih. Halo. XT-nya nih C1 E pangkat 2T tambah C2. YT-nya C3 E pangkat 2T tambah C4. Kita masukkan sini. 4X. X-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ditambah Y. Y ada YT apa tadi? C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Halo. Jelas nggak ke sini? Ini adalah DXPDT. Ini adalah 4 kali X. Ini adalah tambah Y. Itu enggak? Akhirnya nggak usah. Ya kan? Tahu maksud saya? Mungkin ini tahu nggak maksudnya apa? Kita mau cari hubungan C1 itu berapa C1 itu berapa C3 atau C3 itu berapa C1 gitu. Ya. Oke. Kita lihat sini. Ini bisa kalau kita kalikan oke ya. Kita kaliin dulu. 2C1 E pangkat 2T ditambah 3C2 E pangkat 3T. Dikali 4.
C4 C1 E pangkat 2T kali 4. 4C2 E pangkat 3T. C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Yang namanya sama ini enggak? Sama ini, dijumlahkan. Sama enggak? Halo? Dipindahkan ke sana. Jadi apa? 2 dikurang 4. 2C1 kan? Min 2C1 dong. 2 kurang 4 min 2. Atau dipindah dulu gini ya. 2C1 E pangkat 2T. Ini pindahkan min 4C1 E pangkat 2T. Ini kan? Ya kurung. Tambah. Ini 3C2 E pangkat 3T. Ini. Gabung main ini kan? Ini pindahkan min 4C2 E pangkat 3T. Sama dengan C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Ini kita jumlahkan berapa nih? 2 kurang 4 min 2. Min 2 C1 E pangkat 2T. Terus lagi. 3 kurang 4 min 1. Min 1 min 1 C2 E pangkat 3T. Sama dengan apa? C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Sekarang Anda lihat koefisien E pangkat 2T sebelah kiri apa? Koefisien dari E pangkat 2T sebelah kiri sama sebelah kanan nggak? Min 2C1 sama dengan C3. Betul nggak? Halo? Betul nggak? Min 2C1 sama nggak dengan C3? Berarti kalau kita balik C3 adalah min 2C1. Ya kan? Gitu nggak? Koefisien dari E pangkat 3T, ini agak beda jalannya ya. Sama dengan apa? 3T nih. Saya kasih kotak. Berapa? Ini min C2. Ini kurang bagus. Buset, saya dikena lagi. Anda tulis ini kan? Nih. Ini tidak bisa ditaruh ini tuh. Ini saya diri. Dikerjain. Kenapa sih hari ini? Biasanya agak jarang ada sih, tapi tidak sampai banyak ini ya. Ini betul-betul menyakitkan. Ya. Ini ada 2 ya. Oke. Aduh, kacau. Paling banyak kesalahan di sini ya.